Oke guys, saya lagi ada di pasar nih. Cuacanya dingin banget nih. Saya mau kasih tahu kalian gimana caranya bahagia. Bahagia tuh sederhana guys. Nih, ngelihat orang kayak gini. Terus kita bagi. Ini bahagia banget nih. Ciao sana. Leho. Sik ciao sana. Wah, mau santi ya. Nah, berbuat baik itu nggak usah mahal-mahal guys, tapi benar-benar kepada orang yang membutuhkannya guys. Nah, ada ininya nih, ada kaitannya nih dengan cerita saya pagi ini guys. Jadi ada teman saya BMI Hongkong juga yang berniat baik menolong temannya, memberikan pekerjaan, memberikan jalan pekerjaan kepada dia untuk bekerja di Hongkong. Ya calling visa gitu ya guys ya. Tapi temannya ini nggak tahu diri. Temannya ini menyepelekan. Gimana sih ceritanya? Tonton video saya sampai selesai ya guys. Semoga video ini memberikan banyak pelajaran untuk kita ya guys ya. Oh ya guys, jadi Mbak Dev ini udah lama guys di Hong Kong. Dia ini bekerja di majikan India guys. Nah, Mbak Dev ini udah sekitar lama lah. Dia bekerja di Hong Kong itu sekitar 6 tahun mau 8 tahun lah, kontrak 4. Nah, Mbak Dev ini memiliki bestie. Ya dulu itu dia sering menghabiskan libur bersama. Nah, sayangnya pada tahun 2018 bestinya ini memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ya, Mbak Dev juga nggak terlalu mencampuri banget alasannya kenapa bestinya ini pulang. Ya mungkin waktu itu Mbak Dev mengira kalau bestinya ini ya udah cukup uang dan dan pengen tinggal dengan keluarganya. Singkat cerita guys, 2020 kemarin ya, pas genting-gentingnya Hong Kong karantina akibat COVID, nah bestinya ini tiba-tiba menghubungi Mbak Dev. Dev, saya mau minta tolong dong, saya nih udah kesulitan uang banget di Indonesia, pengen banget saya pergi ke Hong Kong lagi, boleh nggak saya minta tolong buat dicarikan majikan alias calling visa guys. Akhirnya Mbak Dev ini juga kan tahu kan bestinya itu kayak gimana. Ya secara tidak langsung 3 tahun bersama-sama, kalau libur itu kan setidaknya mengenal lah. Nah, Mbak Dev ini sama bestinya ini beda daerah guys, beda provinsi lah. Mbak Dev ini berasal dari Jawa Barat dan bestinya ini berasal dari Jawa Timur. Oh, singkat cerita Mbak Dev ini ya namanya bestie ya, belum pernah terjadi konflik di antara mereka. Akhirnya oke lah, nanti saya carikan. Kebetulan Mbak Dev ini juga orangnya supel banget, banyak kenalan, termasuknya agensi. Nah, singkat cerita Mbak Dev ini mendatangilah agensi yang menurut Mbak Dev ini bisa membantu temannya untuk datang kembali ke Hong Kong. Akhirnya Mbak Dev tuh datang tuh pas libur ke agensi. Ya tidak mengurangi rasa hormat Mbak Dev ke agensi, akhirnya Mbak Dev ini langsung datang guys ke kantor agensi tersebut. Kebetulan kantor agensi itu ada di Zone 1. Akhirnya datanglah tuh Mbak Dev itu. Halo Miss, morning. Dev, ayo sini masuk, ngopi dulu. Nah, sambutan baik agensi pun ya baik juga ke Mbak Dev, karena Mbak Dev ini sekali lagi dia ini orang yang supel guys. Akhirnya singkat cerita, oh ya ini bukan agensinya Mbak Dev sendiri ya, ini agensi lain. Akhirnya sambil ngopi tuh, Miss gini Miss, saya tuh ada perlu ke sini. Kenapa Dev? Katanya. Ini teman saya nih, ditunjukkan tuh fotonya. Ini dia itu ex Hong Kong, baru beberapa tahun di Indonesia dan dia pengen datang lagi ke sini. Gimana Miss, kira-kira Miss bisa bantu nggak? Terus ditanya kan sama agensinya, KTP-nya masih aktif nggak tuh? Masih ada nggak? Dokumen-dokumennya anaknya nggak bermasalah kok Miss, dia aman-aman aja, hutang bank pun nggak ada. Nah, Mbak Dev itu mempromosikan temannya, ya wajar ya, karena kita ini kan pengen mendapatkan majikan untuk segera tuh bestinya ke Hong Kong. Nggak ada niat apa-apa selain Mbak Dev ini cuma pengen nolong aja sebagai teman. Akhirnya guys, singkat cerita, agennya ini ngomong kayak gini, ya udah sini data-datanya suruh kirim aja ya, suruh kirim ke WhatsApp saya. Akhirnya Mbak Dev ini salahnya Mbak Dev itu komunikasi itu di pihak ketiga. Mbak Dev ini tidak menghubungkan langsung antara temannya dan agensinya, tidak. Jadi Mbak Dev ini sebagai penengah pihak ketiga, di mana data-data tersebut dikirim ke WhatsApp-nya Mbak Dev, kemudian Mbak Dev menyalurkan kembali ke agensinya. Mbak Dev ini tidak ada niatan untuk mencari fee di atas usahanya dia, selain pure membantu temannya itu untuk segera datang ke Hong Kong. Dan pada saat itu gempar-gemparnya COVID,
karantina masih 14 hari waktu itu di hotel guys. Dan biaya untuk mengejeng Cece itu sangat mahal, 2 kali lipat dari harga normal, karena tiket pesawat pun belum banyak banget yang penerbangan ke Hong Kong. Jadi intinya pada waktu itu majikannya nih, temannya Besti ini mengejeng Bestinya Mbak Dev ini sekitar 20.000 up. Jadi 20.000 up itu ya kalian tahu sendiri kan, hampir 30 sekian juta untuk mengejeng temannya Mbak Dev ini. Dikarenakan satu, waktu itu juga masih langka banget Cece yang ready gitu di Hong Kong. Akhirnya majikan ini juga urgent banget nih guys, karena menjaga seorang nenek yang benar-benar pengen cepat banget nih Bestinya Mbak Dev ini datang ke Hong Kong. Majikannya juga excited banget nih, sampai menunjukkan rekor pengobatan maminya ini. Kalau saya tuh benar-benar membutuhkan Cece nih dengan cepat. Akhirnya rekor majikannya juga dikasih guys. Jadi singkat cerita, Bestinya Mbak Dev ini benar-benar memiliki rezeki yang baik, beruntung dibantu Mbak Dev, punya agensi yang baik, majikan juga pengennya cepat datang. Akhirnya karena Bestinya ini nggak punya uang, disuruh medical check up kan sama agennya. Jujur nih sama Dev, saya nggak punya uang untuk medical check up, tolongin saya dong, nanti urusannya kalau saya udah nyampe sana deh gimana. Akhirnya ya Mbak Dev juga, kalau manusia ya guys ya, seberapa kita kerja di Hong Kong lama, yang namanya uang ya kita tetap butuh, bener nggak? Akhirnya Mbak Dev ini berani tuh ngomong sama agensi, "Mem, itu teman saya nggak punya uang untuk medical tuh," katanya gitu. "Oh, nggak usah khawatir Dev, nanti saya kasih pinjam dari agensi," gitu. Dikirimlah tuh sebesar 1.500.000. Dan temannya Mbak Dev juga berani lagi tuh untuk transport dan lainnya. "Dev gimana?" Akhirnya ngomong lagi nih Mbak Dev. Mbak Dev ini bener-bener nurut banget. Kayaknya mungkin hatinya Mbak Dev ini terlalu baik ya. Akhirnya Mbak Devi juga ngomong, "Mem, boleh nggak dilebihkan? Nanti urusannya gimana, terserah Mem deh kalau teman saya udah nyampe sini." Akhirnya pada waktu itu ada di angka 3 juta rupiah. Agensi itu memberikan pinjam kepada Bestinya Mbak Dev ini. Akhirnya proses pun berjalan dan cepat. Mbak Dev ini temannya Bestinya nggak perlu masuk PT, karena pada waktu itu dokumennya masih bagus dan visanya cepat turun guys. Akhirnya Bestinya Mbak Dev ini terbanglah ke Hong Kong. Bahagia dong Mbak Dev, nggak ada niatan tuh pengen dapat fee dari agensi. Akhirnya ketemu nih Mbak Dev ini sama Bestinya dan diantar ke agensi. Udah tuh singkat cerita beres kan, calling visa berhasil tuh. Mbak Dev keren, bantu Bestinya sampai ke Hong Kong. Akhirnya Bestinya ini dijemput sama majikan. Mbak Dev udah dong, lepas tangan dong, udah kerja kan Bestinya sama majikan. Ya Mbak Dev berharap semoga Bestinya ini bisa bekerja dan mencari rezeki yang halal dan berkah di Hong Kong. Tapi guys, kalian tahu 1 bulan bekerja itu kan dapat gaji ya, udah gajian tuh. Ya Mbak Dev masih pantau tuh, oke lah ya, berarti udah gajian pertama nih, otomatis bisa bayar agent kan. Mbak Dev ingatkan tuh ke Bestinya, "Kamu jangan lupa ya bayar agent, saya nggak enak," katanya gitu. Oke, sampai situ ternyata ada telepon masuk 2 minggu setelah Bestinya itu gajian. "Iya Mem, ada apa?" "Dev, temen kamu kabur," katanya. Kabur guys. Shock kan Mbak Dev ini, "Loh kok bisa kabur?" Ini majikannya baru ngomong sama saya, "Dev, kalau temenmu itu kabur bawa paspor dan bawa kontrak kerjanya." Ini agensi baik banget, paspor aja nggak ditahan, padahal jelas-jelas Bestinya Mbak Dev ini punya beban hutang ya. Kabur guys, memilih untuk menjadi overstay. Panik kan kita. Akhirnya saya berusaha tuh cari, Mbak Dev ini berusaha mencari guys, mencari dan nggak ketemu guys. Dari Facebook udah diwanti-wanti tuh, "Kamu tahu nggak, kalian tahu nggak ini anak ini nih." Udah tuh secara tidak langsung Mbak Dev ini marah, wajar marah, karena beban moral yang Mbak Dev tanggung nih. Sedangkan hutang aja sama agent aja belum dibayar sebesar 1.500-an lebih ya. Apalagi majikannya yang begitu baik mau
segera mengurus bestinya untuk datang ke Hong Kong lagi dengan biaya mengambil dia 20.000 dolar Hong Kong lebih. Akhirnya guys, singkat cerita, 1 bulan kemudian bestinya itu menelpon agent dan meminta maaf, menyerahkan diri kalau dia sudah salah. Mungkin bestinya Mbak Dev ini gak terlalu pintar untuk mencari pekerjaan secara overstay. Alasannya sederhana banget, dikarenakan majikannya itu tidak baik. Tidak baik dalam kategori gimana? Gak dibuka. Alasan tidak baiknya itu kenapa? Alasan yang tidak masuk akal. Tapi akhirnya lagi-lagi agent yang Mbak Devi minta tolong ini baik sekali. Sisa uang temannya Mbak Dev punya ditambahkan untuk membelikan tiket pesawat pulang, karena agent tidak mau berurusan terlalu panjang. Akhirnya overstay 1 bulan dan langsung pulang. Oke ya guys ya, pelajarannya apa sih guys? Banyak banget nih pelajarannya. Saya turut prihatin untuk Mbak Dev, sudah baik kepada teman tapi temannya nggak tahu diri. Oke, pelajarannya apa? Pelajarannya sekarang orang pada minta calling visa karena tidak ingin menunggu lama di PT, karena pengen cepet-cepet dapat majikan. Tapi kalian nih, buat anak-anak yang pengen jadi overstay atau yang baru pengen datang ke Hong Kong, kalau posisinya kalian itu ditolong sama teman kalian, sadar diri, tahu berterima kasih, jangan banyak menyusahkan. Kalau kalian memang benar pengen kerja ke Hong Kong, bekerjalah dengan baik. Kalau kalian cuma pengen modusnya aja datang ke Hong Kong, terus dengan niatan kalian pengen jadi anak overstay, tolong jangan susahkan teman kalian. Kalian itu sudah ditolong tapi bikin mati. Dimana hati nurani kalian? Nih, buat teman-teman yang lain nih, kalau kita dimintai tolong untuk mencarikan majikan secara calling visa, lebih baik kalian memberikan nomor agentnya dan jangan jadi pihak ketiga. Biarkan orang tersebut menghubungi langsung agensi untuk masalah dia bisa atau enggaknya datang ke Hong Kong. Itu bukan urusan kita lagi. Kita hanya memberikan informasi, ini loh nomor agentnya, silakan dihubungi sendiri. Bagaimana prosesnya, silakan kamu ngomong sendiri sama agensi. Jangan seperti Mbak Dev. Jadikan pelajaran buat kalian nih, sikap Mbak Dev yang ada di posisi tengah-tengah antara menyambungkan temannya dan agensi, itu buat Mbak Dev sendiri adalah beban moral. Dimana kitanya baik, belum tentu teman kita pun sama, memiliki tanggung jawab yang sama, memiliki hati yang baik yang sama, dan memiliki niat kerja yang kayak kita. Untuk itu, mengantisipasinya, saya bilang, kalau ada saudara kita, teman kita yang meminta calling visa, kalau kita memiliki telepon agent, kasih saja nomor telepon agentnya, biar dia yang menghubungi langsung. Itu adalah cara yang paling aman untuk kita tetap baik kepada orang, tapi kita juga tidak mengambil resiko terlalu besar. Memang kita tidak mengeluarkan uang sedikit pun, tapi beban moral itu lebih sakit guys, lebih gimana ya rasanya, kayaknya tuh aduh saya tuh nggak enak banget jadinya gitu. Nah, untuk itu jadikan nih pelajaran Mbak Dev buat kita lebih waspada diri. Buat kalian nih yang pengen jadi overstay nih, kalau kalian baru datang ke Hong Kong, pikirkan, punya otak nggak kalian? Jangan hanya kalian itu memikirkan diri kalian sehingga kalian mengorbankan majikan yang udah keluar uang banyak, agensi yang nama baiknya dipertaruhkan, dan teman kita yang menolong juga dipertaruhkan nama baiknya. Nggak akan berkah kalian itu cari kerja begitu. Saya ini marah guys, tapi marah gimana ya guys ya. Aduh, saya cuma bisa ngomong nih, bisa wanti-wanti ke kalian untuk lebih hati-hati lagi. Mbak Dev tetap semangat, dan bestinya Mbak Dev, kamu pulang ke Indonesia, ya itu resiko kamu, sudah dibantu tapi kamu nggak memanfaatkan keadaan. Padahal ribuan teman-teman kita yang masih mengantri di PT untuk datang ke Hong Kong, kamu dikasih beruntung kerja di sini banyak tingkah. Aduh, saya marah, maaf ya guys ya. Oke, see you next video guys, bye bye.